Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Mahabbal Atas yang insyaallah selalu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah di pertengahan daripada bulan suci Ramadan, yang mana Rasulullah SAW banyak menerangkan di dalam hadisnya mengenai bulan suci Ramadan, yang bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang begitu mulia. Semua orang di dalam ibadahnya selalu mendapatkan pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada bulan suci Ramadan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shama ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana," siapa orang yang berpuasa Ramadan, wagamahu, dan mendirikan daripada bulan suci Ramadan tersebut. Artinya mendirikan di sini dia paginya, siangnya dia berpuasa, menahan lapar, haus dan segalanya dia tahan, hawa nafsu, semuanya dia tahan, kesabarannya dia tahan. Wagamahu, dan di malam harinya mereka mendirikan dengan sholat sunnah, dengan sholat tarawihnya, dengan sholat tahajudnya, dengan sholat witirnya. Imanan wahtisaban, dengan iman wahtisaban, dengan iman dan juga ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Imanan di sini dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Diniyah. Beliau mengatakan al-iman huwa at-tasdiqu bi wa'dillah. Iman di sini dalam artian kita meyakini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini janji daripada Allah Subhanahu wa taala, huwa at-tasdiqu bi wa'dillah, meyakini daripada janjinya Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtisab huwa al-ikhlasu lillah. Dengan ihtisab di sini adalah al-ikhlasu lillah. Kita melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, iman di sini kita meyakini daripada janji-janjinya Allah, dan yang kedua adalah ikhlas. Kita mengerjakan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang yang akan datang ataupun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Channel Mahabbal Atas yang insyaallah selalu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan, di malam harinya kita beribadah kepada Allah. Kemudian ada satu malam yang malam tersebut adalah malam yang begitu istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya manakala kita beribadah di malam tersebut, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Sehingga pernah diceritakan di dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada para sahabatnya. Rasulullah duduk dengan para sahabatnya menceritakan tentang satu kisah umat-umat terdahulu yang mereka umurnya panjang-panjang. Ada yang 700 tahun, ada yang 800 tahun, bahkan ada yang 900 sampai 1000 tahun. Mereka umurnya panjang-panjang. Sehingga Nabi menceritakan ada satu kisah, ada seorang wanita yang hidup di zaman yang umurnya panjang tersebut. Ini wanita sedang meratap di atas kuburan. Kemudian Nabi yang hidup di zaman tersebut, dia melewati pemakaman tersebut. Dia lihat ini seorang wanita ini menangis meratap di atas kuburan. Sehingga ditanya sama ini Nabi, "Wahai ibu, sedang apa engkau di sini?" Ini ibu mengatakan, "Wahai Nabi, aku sedang meratapi anakku yang telah meninggal dunia. Anakku yang usianya masih muda, yang aku berharap dia umur panjang. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkata lain, berkehendak lain, diambil anakku yang masih muda, masih kecil, wahai Nabi." Sehingga ini Nabi melihat wanita ini tangisannya yang sampai histeri, sampai luar biasa, karena ini anaknya yang meninggal dunia. Sampai ini Nabi bertanya kepada itu ibu, "Wahai ibu, ibu tadi mengatakan anak ibu masih muda, masih kecil. Memang anak ibu umur berapa tahun?" Akhirnya kata ibu mengatakan, "Masih muda wahai Nabi, baru berumur 200 tahun. Luar biasa. Zaman dahulu umur 200 tahun itu kayak sekarang baru umur belasan tahun. Kemudian ama Nabi yang hidup di zaman tersebut diberikan hiburan, diberitahu, "Wah ibu, anak ibu umur 200 tahun. Nanti di akhir zaman," kata ini Nabi, "ada satu umat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya Nabi, dan umur mereka pendek-pendek. Ada yang 60 tahun, 70 tahun, dan yang lebih daripada itu jarang." Akhirnya itu ibu dia tersenyum mengatakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, ada
umat usianya hanya 60 tahun. Kalau saya hidup di zaman tersebut, saya akan habiskan umur 60 tahun untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, Nabi SAW, Nabi Muhammad tatkala menceritakan cerita itu, Nabi Muhammad di depan sahabatnya, Nabi Muhammad merundukkan kepalanya. Nabi Muhammad sedih, kemudian ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau sedih wahai Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, iya, tadi kita menceritakan tentang mereka umat-umat terdahulu, umur mereka panjang-panjang. Ada yang 700 tahun, 600 tahun, yang mereka usia tersebut dengan ibadahnya pasti pahalanya besar. Sedangkan umatku hanya kecil-kecil, 60 tahun, 70 tahun, andai kata pun ibadah, ya Allah pahalanya seapa, nggak banyak. Nabi SAW sedih karena tidak ingin menjadi umatnya itu terbelakang, pengen umatnya itu juga mendapatkan fadilah dan pahala yang besar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ingin melihat kekasihnya menangis, tidak ingin melihat kekasihnya sedih, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, akhirnya diturunkanlah itu ayat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka disitulah Rasulullah SAW gembira. Artinya apa hadirin? Ini Rasulullah SAW sayangnya betul sama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta betul kepada umatnya Nabi Muhammad karena kita menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka pemirsa yang dimuliakan dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar? Kita lagi beribadah dan kebetulan di malam tersebut kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti kita lagi sholat tarawih nih. Kemudian jatuh pas banget malam Lailatul Qadar, berarti sholat tarawihnya kita dilipat gandakan oleh Allah seperti kita ibadah atau sholat tarawih 1000 bulan lebih. Kalau 1000 bulan kita hitung tahunnya 1000 bulan belum lebihnya, 1000 bulan aja itu kurang lebih 83 tahun. Dan ini dikatakan khairum min alfi syahrin, berarti lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti lebih daripada 1000 bulan. Berarti kita kalau malam Lailatul Qadar kita ibadah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti kita ibadah 83 tahun lebih. Bayangkan kalau kita seumur hidup kita dapat di malam Lailatul Qadar terus karena kita ibadah di malam daripada bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Channel Mahabbah Al-Attas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan bulan Ramadan ini bulan keberuntungan kita, sehingga jangan kita lepas daripada sholat tarawih. Jangan kita mencari malam Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar yang akan mencari kita. Maka bayangkan kalau kita sholat tarawih pas datangnya malam Lailatul Qadar, maka lipat gandakan pahala sholat tarawihnya kita. Kalau kita ibadah daripada tanggal 1 Ramadan sampai nanti malam takbiran, itu sudah dipastikan akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka kalau kita dalam keadaan ibadah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para ulama khawatir bagaimana kalau kita beribadah kemudian dilipat gandakan pahala oleh Allah, dan ketika seseorang bermaksiat kepada Allah dilipat gandakan pula dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita taufik, hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan semaksimal mungkin dan bisa menjaga kesucian daripada bulan suci Ramadan ini, sehingga kita keluar daripada bulan suci Ramadan bertambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Mahabbah Al-Attas yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa Al-Fajir sampaikan. Kurang lebih Al-Fajir minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.